Tujuan utama hidup di dunia ini bukan untuk ibadah. Untuk mengenal Allah. Setelah kenal, nah baru ibadah gitu. Awwalu wajibin 'alal insani ma'rifatul ilahi bistiqani. Kewajiban pertama bagi manusia itu adalah mengenal Tuhannya dengan penuh keyakinan. Itu pertama kali itu. Tapi ini yang kadang-kadang kita abaikan, Pak. Bapak biasa tidur jam berapa? Kalau malam? Berapa? Habis sisa. Jam 8 udah tidur ya? Atau jam 9 lah ya? Jam 9 tidur. Tahu Bapak jam 9 itu tidur? Ya. Kalau masih tahu Bapak jam 9 tidurnya, tanda Bapak belum tidur. Ya, kalau sudah tidur nggak tahu lagi Pak jam berapa saya tidur. Jadi artinya nggak mungkin kita ingat kalau nggak kenal, Pak. Ingatlah Allah, apanya Allah yang kita ingat? Namanya, apa sifatnya, atau apanya? Mengingat Allah tapi nggak kenal Allah, nggak bisa diingat, Pak. Tadi kita sholat, kata Allah, aqimis sholat li dzikri. Kamu sholat ingat aku. Coba tanya ke diri masing-masing. Tadi kita sholat ingat Allah apa tidak? Kalau kita ingat Allah, yang kita ingat apanya Allah? Banyak orang ingat namanya. Sholat itu ingat Allah, nggak bakal khusyuk kalau nggak ingat Allah, Pak. Makanya pernah saya sorot dulu. Ya Alhamdulillah lah di akhir-akhir ini, kalau bulan Ramadan kan berlomba-lomba kan menamatkan Al-Quran 30 juz sebagai ayat tarawih itu. Kita bersyukurlah ada semangat untuk itu. Kalau bagi yang memang hafal, ya Alhamdulillah itu yang kita harapkan. Cuman kalau nggak hafal, beli Al-Quran yang lebar itu, leher yang panjang, yang tinggi, itu sambil baca gitu. Nah khawatirnya yang kita ingat tulisan bukan Allah, nyimpang lagi sholat kita itu. Yang kita ingat halaman berapa, yang kita ingat ayat nomor berapa. Allahnya kapan diingat? Ya, makanya saya bilang saya tidak begitu antusias kalau hanya ya menghafal menamatkan Quran 30 juz itu dari tarawih. Enggak usah menurut saya. Faqra'ul Quran, bacalah Al-Quran itu ma tayassara ma'aka minal Quran. Faqra' ma tayassara ma'aka minal Quran. Bacalah ayat-ayat Quran yang mudah saja, yang gampang. Jangan mempersulit diri. Ini udah jelas enggak hafal, dipaksakan supaya tamat. Ujung-ujungnya yang diingat tulisan, yang diingat ayat. Allahnya kapan diingat? Nah, jangan sampai nyimpang, Pak. Ada. Kalau bagi mereka yang memang hafiz, nah baguslah, itu yang kita harapkan. Tapi kalau enggak ada, jangan dipaksakanlah. Ada. Khawatir nyimpang, Pak. Ya, enggak sesuai dengan apa yang dituju. Sholat itu mi'raj. Enggak bisa mi'raj kalau enggak kenal dulu, Pak. Jadi untuk ingat Allah itu kenali dulu Allah itu. Sebut nama itu sebutan. Allah, nama itu sebutan. Apakah kalau kita tidak nyebut Allah, Allah itu enggak ada? Tetap ada. Ada. Yang kita sebut nama, yang kita ingat yang punya nama. Makanya dulu pernah saya katakan, kalau kita bicara wujud itu artinya ada. Ini ada, ya. Setiap yang wujud itu mesti ada 4. Ada zat, ada sifat, ada asma, ada af'al. Ini wujud, ini ada. Ada 4 itu. Ada zat, ada sifat, ada asma, ada af'al. Ya, asma, mana asma? Tripanca, itu nama. Jadi kalau saya minta, tolong ambil tripanca,
Itu bukan nama yang saya minta. Yang saya minta itu zat dari tripanca itu. Dan mana zatnya? Air. Ini zat tripanca. Jadi kalau saya katakan tolong ambil tripanca, artinya minta air. Kan tidak ada artinya kalau saya minta tripanca, lalu Bapak datang bawa kertas berdua jari, ada tulisan tripanca. Ini Pak, tulis tripancanya. Nggak ada manfaatnya buat saya. Karena yang saya tuju bukan tulisan, bukan nama. Yang saya tuju air. Jadi itu ya, ini tripanca nama. Satu. Yang kedua ada sifat. Mana sifat? Bentuk. Bulat, kecil di bawah, besar di atas. Ini sifat. Ada af'al. Af'al itu bekas dari perbuatan. Mana? Gelasnya itu betul. Artinya bukan gambar bulatnya itu. Ada betul gelasnya. Jadi af'al itu gelasnya. Sifat itu bentuknya. Namanya tripanca. Zatnya mana? Air. Jadi kalau saya sebut tripanca, terbayang kita air itulah. Nah, jadi kita sebut Allah, mana yang terpatri di hati kita. Tahu nggak kita dengan Allah? Jangan hanya tahu nama tapi tak tahu siapa yang punya nama. La yasihul ibadah illa bima'rifatil ma'bud. Tak sah ibadah tanpa mengenal siapa yang dia sembah. Tahu dulu kita yang kita sembah, baru kita sempurna. Maka saya bilang tadi, tujuan utama hidup di dunia ini bukan untuk ibadah. Untuk mengenal Allah. Setelah kenal, nah baru ibadah gitu. Awwalu wajibin 'alal insani ma'rifatul ilahi bistiqani. Kewajiban pertama bagi manusia itu adalah mengenal Tuhannya dengan penuh keyakinan. Itu pertama kali itu. Tapi ini yang kadang-kadang kita abaikan, Pak. Kadang-kadang kasihan. Ya, orang sudah betul-betul mau ngaji, mau datang, begitu habis waktu, kadang-kadang bertongkat datang ke rumah. Yang dikaji apa? Yang dikaji tentang cerita-cerita, ketawa terbahak-bahak. Ya, ini orang ini butuh pengenalan Allah loh. Sebentar lagi mau mati. Gitu. Ya, nggak ada waktu lagi kita berleha-leha di atas dunia ini. Ya, ini yang disuguhkan cerita-cerita, ketawa-ketawa. Ya. Nggak menyangkut masalah yang dituju. Dan tapi itu yang disenangin gitu. Nah, begitu masuk pada kajian inti, orang pada tidak senang. Tapi kalau sudah ketawa terbahak-bahak, cerita yang panjang-panjang, lelucon, itu senang, itu hebat tuh cara penceramahnya. Tapi kalau sudah mengaji ke dalam, nggak enak penceramahnya, nggak ada humornya, serius terus. Nah, ini kata Nabi, iyyaka waddahka fa inadh-dhahka tumitul qalba. Hindarilah olehmu banyak ketawa itu membuat hatimu mati. Makanya banyak orang dengar ceramah tapi nggak ada perubahan dalam hidupnya. Kenapa? Nyuapin orang tidur, Pak. Orang tidur disuapin, habis berpiring-piring, nggak ada yang masuk perutnya. Ada. Tapi itu yang disenangin gitu. Lagi tidur disuapin, gitu. Katanya santapan rohani. Tapi nggak masuk. Kenapa? Ya itu orang tidur disuapin. Nah, Bapak Ibu yang sama. Jadi itu Pak ya. Cara untuk mengingat Allah, kenali Allah itu dulu. Ya dah. Baru kita bisa mengingatnya. Ya. Ingat diri, ingat Allah. Ya. Cara kenal Allah itu kenali diri kita dulu. Sebab Allah itu ghaibul ghuyub, maha ghaib. Allah itu laisa kamisli syai'un. Tak dapat diumpamakan dengan sesuatu. Ya. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Tak satu pun yang menyerupai atau menyamainya. Makanya tidak boleh kita arahkan pikiran kita langsung kepada zat Allah. Nggak akan tercapai, nggak akan sampai akal kita. Tapi arahkan kepada ciptaannya saja. Mana ciptaannya? Ini diri kita ciptaan. Arahkan ke diri kita. Kenali diri dulu. Siapa diri kita ini yang sebenarnya? Ya, kalau sudah kenal kepada diri kita, insya Allah akan kenal kita kepada Allah.
Ya, istilah saya kalau mau cari manis, nggak usah capek-capek Pak, cari manis di pasar itu. Cari saja gula, nanti manisnya dapat. Ya. Cari asin, nggak usah repot-repot cari asin. Cari saja garam, nanti asinnya dapat. Nggak usah capek-capek mau mencari Allah. Kenali saja dirimu, nanti kau akan tahu sama Tuhanmu itu. Man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Siapa orang yang sudah mengenal dirinya, kenal pasti pada Tuhannya. Nah, kalau nggak kenal sama diri kita, gimana kita mengenal Tuhan kita? Kita belum kenal pada diri kita, nggak kenal kita sama Tuhan kita. Cuman kalau dibilang orang, lu nggak tahu diri, marah pula. Padahal benar nggak tahu diri. Jadi Bapak Ibu saya kira itu Pak ya. Jadi mengenal diri dulu untuk ingat kepada Allah. Sehingga ya makanya saya bilang iman itu ada tingkatan. Nah, ada imannya anak-anak, ada imannya orang dewasa, ada imannya orang tua. Imannya anak-anak percaya Allah itu ada, percaya Allah melihat, percaya Allah mendengar. Kalau sebatas ini iman kita baru imannya anak-anak. Naik kepada iman orang dewasa. Merasa dilihat Allah, merasa didengar Allah, merasa bersama Allah. Itu sudah mulai rasa, bukan hanya percaya, tapi merasa. Ya, tapi dua-duanya ini maaf Bapak Ibu, dilihat dari pandangan orang ma'rifat, itu dua-duanya masih syirik, dua-duanya. Masih syirik. Ya. Kenapa masih syirik? Dia percaya Allah ada, dia ada, berdua yang ada. Dia percaya bersama Allah, ada diri kita, masih mendua juga. Ya. Nah yang ketiga, imannya orang tua. Merasakan ketiadaan diri kita, yang ada hanya Allah. Nah baru duduk kita di tauhid. Ya. Kita ini nggak ada Pak. Ya, kalau masih merasa ada, kita masih syirik itulah. Nah, supaya kita lepas dari syirik itu, hilangkan dirimu dulu. Duduklah kepada Allah semata. Maka kalimatnya la ilaha illallah. Nafi dan isbat gitu. Nafikan dirimu, isbatkan kepada Allah. Nah, baru kita duduk di tauhid gitu. Nah, itu yang pertama kan itu Pak, duduk di tauhid itulah. Saya kira itu Pak ya. Jadi kenali dulu diri kita, insya Allah kita mendapat petunjuk dari Allah sehingga sampai kita mengenal Allah. Ya, pesan saya itu tadi. Pelajari betul-betul sungguh-sungguh, kenali diri. Ada. Singkirkan dulu pikiran kita di pahala sama surga itu. Kita ini ada tua Pak. Ya. Bukan sana arahnya. Mana Allah itu? Siapa dia? Di mana dia? Kita ingin kembali kepada dia. Gimana cara kembalinya? Saya kira itu Pak ya. Baik. Jadi hina dan tidak hinanya itu tidak bisa diukur dengan pandangan mata kita saja. Apakah orang yang meninggal ya tenggelam itu hina? Belum tentu juga. Seorang tenggelam itu juga syahid Pak. Nah, tapi akan terlihat kehinaan itu dihinakan oleh orang. Ya, nah, seperti Fir'aun. Nah, sampai sekarang kan jadi momok. Nah, jangan kayak Fir'aun kata orang. Nah, itu dihinakan. Ya. Qarun juga begitu. Jangan kayak Qarun, duitnya banyak tapi pelitnya Bu. Nah, nggak mau membantu orang, akhirnya terkubur dengan harta-hartanya sendiri gitu ya, dihinakan. Nah kalau akhir kematian itu ya belum tentu orang itu hina karena kelihatan matinya ya kadang mungkin kena tabrak, mungkin kena bunuh, belum tentu Pak. Sangat boleh jadi justru itu caranya Allah memasukkan dia ke surga. Dia mati dibunuh orang, dimutilasi sampai dipotong-potong. Kan hina menurut pandangan mata, tapi belum tentu Pak. Kenapa? Dia syahid. Dia syahid.
Ya, sangat boleh jadi dengan cara begitu justru dia masuk surga. Ya, hina menurut pandangan makhluk, tapi belum tentu hina dalam pandangan Allah. Sayyidina Ali karamallahu wajah, bagaimana dekatnya dengan Rasulullah? Ya, jadi menantu Rasul. Sampai-sampai Rasul mengatakan, saya gudangnya ilmu, Ali itu pintunya. Ya. Nah, begitu dia masuk jadi tentara dalam peperangan, berapa banyak orang kafir yang dibunuh sama beliau. Ya, itu artinya begitu dekatnya dengan Rasul, begitu kuat keyakinannya, tapi bagaimana akhirnya mati terbunuh. Apakah hina? Belum tentu. Mungkin justru cara itulah Allah memuliakan dia. Gitu. Dia lagi sholat dibunuh, dipenggal lehernya. Nah, ini kan. Jadi tidak bisa kita melihat hina dan tidak hinanya itu hanya kelihatan lahirnya. Nah, tapi lihat akhirnya. Kata Fir'aun dihinakan. Apa maksud dihinakan? Bukan kena mati tenggelamnya saja. Artinya seluruh manusia itu menghinakan. Qarun juga begitu. Kata. Tapi Sayyidina Ali karamallahu wajah, walaupun beliau mati terbunuh, tapi dimuliakan oleh semua orang. Nah, itu kan. Nah, jadi kita jangan melihat lahirnya. Gitu ya. Kita hanya bisa melihat lahirnya, tapi hakikat batinnya ya kita nggak tahu. Makanya kita berbaik sangka kepada orang, jangan pernah berburuk sangka pada orang. Nah, kalau berburuk sangka kita dah nyiksa diri sendiri, Pak. Kalau kita berbaik sangka, kita melepaskan penyakit dari diri kita sendiri. Cobalah kita berburuk sangka sama orang, sama aja kita nanam penyakit di diri kita. Tapi kalau kita berbaik sangka sama orang, kita melepaskan penyakit dari diri kita. Jadi gitu, Pak. Jadi ya hina dan tidak hina tidak bisa dilihat secara lahirnya saja. Terima kasih. Dunia berputar, Pak. Mulai jadi terulang kembali. Walaupun pelakunya mungkin beda, tapi jenis kelakuannya sama. Apakah Fir'aun sudah nggak ada lagi zaman sekarang? Yang Fir'aun yang dulu sudah ada nggak ada. Tapi kelakuan Fir'aunnya banyak. Ada. Apakah Qarun zaman dulu akan terulang kembali sekarang? Bisa jadi. Banyak orang Qarun zaman sekarang. Ada. Tapi itu pelajaran semua buat kita, ya, intibar buat manusia. Inilah bagaimanapun kita mengumpul harta pada akhirnya mati juga. Bagaimanapun kekuasaan yang kita pertahankan, yang kita perjuangkan, pada akhirnya mati juga. Ya, makanya carilah harta yang kira-kira akan membahagiakan. Jangan cari harta yang akan menyusahkan. Kadang-kadang kita ini menilai kesenangan itu hanya sementara, Pak. Kita lupa kesenangan yang kekal. Contohnya saja, maaf ya. Misalnya orang korupsi. Yang dikorupsi katakanlah 1 miliar, duitnya banyak. Apakah dia punya untung? Menurut pikiran dia mungkin gitu, alhamdulillah nggak ketangkap KPK, duitnya banyak. Tapi tahukah kita bahwa itu akan membawa kebahagiaan untuk selamanya? Enggak. Mati yang bersangkutan, udah hartanya tinggal. Yang dia, yang korupsi itu disiksa selama-lamanya. Sementara uang yang hasil korupsi yang masih tinggal dimanfaatkan oleh yang hidup. Kalau istrinya nikah lagi, maka suami barunya yang senang. Nah, dia yang korupsi, dia yang nanggung derita. Jadi kalau orang korupsi itu sebenarnya menjual kebahagiaan yang kekal dengan kebahagiaan yang sementara. Jadi itu artinya ya memilih kesenangan sementara, ya menghilangkan kesenangan yang abadi. Nah, jangan sampai seperti itu. Jadi kalau perilaku, Pak, ya bisa jadi perilaku Qarun dulu terulang terus sampai di kiamat. Ada Qarun baru itu ya. Sama dengan jahiliyah.
Jahiliyah itu apakah sudah selesai jahiliyah? Jahiliyah Arab zaman dulu sudah selesai, sudah enggak ada. Tapi apakah sifat jahiliyah masih ada sampai sekarang? Banyak. Ya. Zaman jahiliyah dulu kan siapa yang kuat dia yang menang. Walaupun dia salah, tapi kalau dia punya kekuatan, dia yang menang. Nah, sehingga pada masa itu siapa yang melahirkan anak perempuan dibunuh. Kenapa? Enggak punya kekuatan. Ya, tapi siapa yang punya laki-laki, nah itu yang dijaga betul. Zaman jahiliyah dulu, perempuan dihinakan. Kenapa? Dianggap tidak punya kekuatan. Kenapa? Karena zaman itu yang diperlukan kekuatan. Siapa yang kuat, dia menang. Walaupun dia salah, tapi kalau dia kuat, dia menang. Apakah zaman sekarang masih ada seperti itu? Masih, tapi bukan kekuatan fisik, kekuatan duit. Siapa yang banyak duitnya, walaupun salah, dia menang, Pak. Nah, itu namanya jahiliyah. Jadi jahiliyah berulang. Kalau dulu jahiliyah Arab dulu, siapa yang kekuatan fisik. Jahiliyah modern bukan fisik lagi, duit. Siapa yang punya duit ya itu bisa dibeli, Pak. Hukum bisa dibeli, siapa yang kalah bisa, siapa yang salah bisa dimenangkan. Ya, jabatan bisa dibeli. Ya, itu semuanya masih sifat jahiliyah itu. Ya itu Bapak Ibu. Jadi perilaku-perilaku zaman dulu itu berulang-ulang. Perilaku Qarun bisa terulang, perilaku Fir'aun bisa terulang, perilaku jahiliyah terulang kembali. Ya, nah, saya kira itu Pak. Ya, tetap saja bertanya. Kuncinya bagaimana kita berpegang dengan tali Allah, gitu. Ya, hablum minallah wa hablum minan nas. Pegang teguh hubungan kita dengan Allah, perbaiki hubungan sesama makhluk. Itu aja. Ya, ya kalau karena kita ini kan ditetapkan Allah dengan posisi yang berbeda-beda. Itulah simponi kehidupan. Nah, kan? Ada yang kaya, ada yang miskin. Coba kalau kaya semua, siapa yang mau disuruh-suruh? Kalau miskin semua, siapa yang mau bayar? Nah, makanya dulu ada orang, ya anak-anak lah gitu di kampung itu, udah disekolahkan bapaknya sampai ke Tanjung Karang. Ya, baru kelas 1 berhenti dia, pulang dia. Tanya, kenapa enggak meneruskan sekolah? Saya pikir-pikir, katanya sekolah tinggi-tinggi, kata dia. Yang pejabat sudah terisi semua, kata. Yang orang kaya sudah banyak, katanya. Ya sudahlah, biarin aja lah mereka aja. Nah, ini yang sawah ini belum ada yang garap, katanya. Jadi petani dia. Nah, jadi kalau nggak ada petani, Pak, mungkin nggak makan beras kita, nggak makan nasi kita. Jadi berterima kasihlah kita pada petani-petani itu. Cuman kadang-kadang kasihan, Pak. Pupuk mahal-mahal, begitu mereka panen turun harga gabahnya. Ini yang kadang-kadang kasihan gitu ya. Ya. Biayanya tinggi, tapi begitu mereka panen akhirnya nggak ada harga. Panen jeruk, ya saya dengar ceritanya itu. Pupuk jeruk itu mahal-mahal itu. Begitu sudah panen, harganya turun, nggak ada harga. Dibuang sampai ke jurang. Nah, coba bagaimana mengatur ini? Ini saya pikir ini dari ya mereka-mereka yang punya kewenangan lah mengatur itu. Ya, dari ya mungkin dari Menteri Perdagangan itu, gimana supaya rakyat ini jangan dirugikan. Ya, diatur. Yang kita ini kan aneh, Pak. Anehnya gini, kalau kita beli barang dari orang lain, mereka yang menentukan harga. Coba Bapak beli minyak goreng atau beli kain. Ya, mereka yang menentukan harganya. Tapi ketika kita jual singkong, siapa yang menentukan harganya? Pembeli, Pak. Bukan yang punya singkong yang menentukan harganya itu. Kan aneh kan? Kita yang punya barang, orang lain yang menentukan harganya. Begitu kita mau beli dari orang, mereka yang menentukan harganya, kita nggak bisa apa-apa. Nih. Jadi oleh karena itu ya Bapak Ibu ya, kuat pergantian, nyaman Pak. Ya, zaman Nabi waktu Isra Mi'raj dulu kan digambarkan ada nenek-nenek di pinggir jalan, perhiasannya lengkap,
pakai kalung, pakai gelang. Gelangnya bukan gelang tangan, gelang kaki lagi. Macam-macam perhiasan. Manggil-manggil, Muhammad, Muhammad. Sampai kata Jibril, ya, cepat, bisur'ah ya Muhammad, la taltafit. Jangan tengok dia. Langsung saja berangkat. Dah lewat. Kamu tahu enggak ya Rasul, ya Muhammad, siapa orang itu? Enggak tahu ya Jibril. Itu iblis katanya. Dia menggambarkan kondisi dunia zaman sekarang. Zaman itu Pak sudah jadi nenek-nenek Pak. Dunia ini. Walaupun nenek perhiasannya lengkap. Apalagi zaman sekarang tambah tua tambah lengkap perhiasannya. Ada HP, macam-macam lah. Ya, ada internet, ya. Itu perhiasan-perhiasan semua itu. Jadi kalau kita nggak paham, kita nggak hati-hati, bisa terjebak nikahin nenek, Pak. Nah, jadinya. Makanya hati-hati. Ya. Saya kira begitu, Pak. Baik. Kalau ruh ada, orang hidup apa mati? Mati. Kalau nggak ada ruhnya. Mati. Nah, orang mati itu ada tenaganya nggak? Nah, udah, itu aja. Berarti dari ruhnya itu. Kalau nggak ada ruhnya kan nggak butuh tenaga kan dia. Ya, buktinya cobalah orang sudah mati gitu, suruh jalan dia, bisa nggak? Nggak bisa. Berarti dari ruhnya. Ya. Cuman ya digerakkan oleh ruh sesuai dengan kemampuan fisik. Ya, fisiknya lunglai, itu tenaganya juga lunglai juga. Jadi sesuai dengan tenaga, sesuai dengan fisiknya. Ya. Jadi ada tenaga yang super, ada tenaga yang biasa-biasa saja. Tapi intinya bukan persoalan kuat dan tidak kuat. Ya, persoalannya ada tenaga gitu. Kalau persoalan kuat dan tidak kuat itu berbeda-beda. Fisik orang besar ke tinggi itu kuat dia. Kalau fisiknya kecil, ya lemah dia. Tapi ada tenaganya. Nah, tenaga itu yang jadi masalah itu. Jadi bukan persoalan kuat dan tidak kuatnya. Sama dengan kemauan dan tidak ada kemauan. Ya. Manusia hidup pasti ada kemauan. Nah, walaupun kemauan itu beda-beda, ada yang banyak maunya, ada yang sedang-sedang saja, gitu ya. Nah, makanya kita perlu untuk mengkaji lebih jauh, gitu ya. Jadi itu, jadi fisik ini sebenarnya hidup atau mati fisik kita ini? Fisik ini mati. Kita aja yang ngomongnya hidup, itu kan ada ruhnya. Jadi fisik kita ini ya dihargai orang kalau masih ada ruhnya. Kalau sudah ada enggak ada ruhnya lagi, enggak dihargai orang. Coba saya tanya dulu. Ada 2 orang gadis. Satu orang gadisnya tinggi semampai. Putih kulitnya bagaikan kapas. Rambut sebahu. Ya. Dia tidak terlalu gemuk tapi tidak terlalu kurus. Yang satu gemuk, pendek, hitam pula. Cuman yang tinggi semampai, yang kulitnya putih bersih kayak kapas, nggak ada ruhnya. Yang gemuk, pendek, hitam itu ada ruhnya. Kalau disuruh milih, kamu pilih mana? Milih yang hitam, mau? Yang hitam pendek begitu. Mendingan milih yang hitam pendek itu. Bisa disuruh-suruh. Yang putih bersih kayak kapas, tapi nggak ada ruhnya, boneka. Mau diapain? Nggak bisa disuruh-suruh. Jadi yang hidup itu bukan jasad. Yang kelihatan ini casing-casing aja, nih, sangkar. Ini yang cantik-cantik ini sangkar ini. Kelihatan ini. Banyak orang tertipu. Ya. Ngelihat sangkarnya bagus tapi isinya jelek. Iya. Sangkarnya bagus-bagus tapi isinya binatang gitu. Ngapain gitu? Makanya ada pantun orang Malaysia itu. Bukan kami memandang kaca, kami memandang jendela batu.
Bukan kami memandang rupa, yang kami pandang tingkah dan laku. Tapi zaman sekarang enggak. Walaupun bagus tingkah lakunya, kadang enggak dihargai orang. Yang dihargai itu rupanya yang cantik, yang bagus. Maka kabar-kabarnya itu, kena sangkarnya begitu bagus, begitu sanggup bayar semalam 200 juta. La ilaha illallah. Nyewa sangkar, nyewa sangkar semalam 200 juta. Mendingan beli bakso aja. Nah inilah manusia, makanya dalam Al-Quran, inna akramakum indallah atqakum. Yang mulia di sisi Allah yang takwa. Nah coba kita renungkan, apa maksudnya yang mulia di sisi Allah yang takwa? Kalau saya ibaratkan orang senang burung, ada dulu di Jakarta itu ceritanya, orang Cina Pak, beli burung perkutut 500 juta dulu tahun 90-an. 500 juta beli burung perkutut, sangkanya jelek. Sebab yang dia beli bukan sangkar, yang dia beli burungnya. Apalah artinya sangkar bagus tapi kalau burungnya nggak ngukur, nggak ada gunanya juga. Ada. Yang dibeli burungnya, burungnya juara nasional. Nah, itu yang mahal itu. Nah di kita zaman sekarang itu yang mahal sangkarnya. Ya, isi sangkar kadang-kadang nggak ngukur, nggak. Jelek, nah, jangan tertipu. Yang dipandang Allah itu bukan rupa. Innallaha la yanzuru ila suwarikum wala ila amwalikum, walakin yanzuru ila qulubikum. Allah tidak memandang rupa-rupa kamu, enggak. Allah tak pandang harta-harta kamu, enggak. Yang dipandang Allah itu hatimu, dekat apa tidak sama Allah gitu. Kalau ini mah dihargai orang kalau masih ada ruhnya. Coba adik-adik datang ke toko, ditawarkan kerja, digaji, kena ada ruhnya. Coba kalau sudah ada ruhnya lagi, nggak mau orang toko nerima. Ada. Bikin rumah bagus-bagus, kamar yang bagus, beli sofa yang mahal, dalam kamar ada AC, ada. Tempat tidur yang bagus begitu, kayak di hotel bintang 5. Begitu ruhnya sudah nggak ada, apa kata anak-anak? Jangan masuk kamar, di luar aja. Masuk kamar nggak boleh lagi. Kamu beli mobil yang mewah, yang mahal, udah ada nggak ruhnya? Ruhnya sudah nggak ada. Jangan pakai mobil itu, pakai ambulan aja. Padahal kamu yang beli, malah kreditnya belum selesai lagi. Dan begitu ruhnya nggak ada, nggak boleh pakai itu. Orang hormat, nah begitu kena ada ruhnya. Dan begitu nggak ada ruhnya lagi, lebih cepat dikubur, lebih bagus. Jangan lama-lama di rumah. Jadi ruhnya itulah yang harus dipelihara baik-baik. Ruhnya itulah yang harus dijaga, bukan hanya tubuh gitu ya. Ya, tubuh ini perlu ya, karena ini pakaian dunia. Ini tubuh ini kan pakaian dunia nih. Ya, nanti kalau kita pulang ke akhirat lepasin pakaian. Ya, ruhnya sudah nggak makai lagi. Mati kata orang. Jadi yang mati itu jasadnya yang mati. Kalau ruhnya nggak pernah mati enggak. Ya, la wala taqulu lima yuqtalu fi sabilillahi amwat bal ahya walakin la tash'urun. Jangan kamu kira orang yang terbunuh di jalan Allah itu mati. Mereka hidup cuma kamu enggak tahu. Yang terbunuh di jalan Allah artinya yang meninggal sesuai dengan ketetapan Allah. Ada yang meninggal kena sakit, ada yang meninggal kena tabrakan, ada yang meninggal karena tenggelam, macam-macam lah. Itu namanya ketetapan Allah. Ya, itu namanya jalan Allah. Jangan kamu kira orang yang terbunuh di jalan Allah itu mati. Ya mereka hidup, ruh kita hidup. Cuma kita yang nggak tahu, karena nggak ada jasadnya lagi, gitu. Nah, jadi yang menentukan ruhnya itulah.
Nah, cuman kita tidak boleh mengabaikan jasad. Karena jasad ini juga diri kita amanah Allah juga. Harus kita jaga baik-baik, kata ya. Kalau sakit diobati, kalau dia lapar dikasih makan, kalau dia capek kasih tidur, gitu. Ya, sesuai dengan haknya lah, gitu. Nah, cuman jangan sampai ngurusin tubuh sama ngurusin ruh, jangan sampai seperti ngurusin anak tiri sama anak kandung. Ya, ngurusin anak kandung bagus-bagus, anak tiri malah dikurung di kamar mandi. Tidak boleh ya. Jadi kita harus realistis lah. Yang tubuh kita tetap jaga, kita urus sesuai dengan kemampuan kita, karena kita butuh ya pakaian di dunia. Tapi ruh kita jangan pula diabaikan, karena dialah yang bertanggung jawab langsung kepada Allah. Ya, dia yang menanggung sakit senangnya. Ya. Nah, cobalah kita lihat itu. Ada orang mati sebelah. Ya, badannya mati sebelah, rohnya sudah nggak ada di badan sebelah itu. Pencet-pencet lah, nggak ada rasa nggak. Pukul-pukul lah, dia nggak marah, nggak ada rasa. Ada. Nah, tapi yang masih hidup, masih ada rohnya, pencet sedikit sakit katanya. Berarti apa? Yang merasakan rohnya itulah, bukan jasadnya. Nah, jadi rohnya kita ini harus dijaga baik-baik ya. Maka makanan roh itu zikir, ibadah, itu makanan roh kita. Ya, baik. Yang lain ada yang mau tanya? Nggak ada. Kalau sudah nggak ada ya sudah, kita akhiri saja sampai di sini. Ya, baik, kita tutup dengan doa dan kafarat majlis.